Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrina dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Manajemen Humas, kali ini saya akan menjelaskan tentang media relation atau public relation. Media relation yaitu hubungan dengan media. Berarti makna implisitnya adalah bagaimana sebenarnya sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi mampu membina hubungan baik dengan kalangan media atau istilahnya pers yang mengelola media cetak. Bentuknya bisa surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, termasuk media elektronik, radio dan televisi, media-media online, magazine online, dan media-media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa sebagai media yang mampu mempublis sebuah berita terkait dengan organisasi, tentang jasa, tentang produk yang kita miliki. Media relation juga bisa dimaknai sebagai satu usaha dari sebuah lembaga untuk mencapai pembuatan atau penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas satu informasi ataupun pesan dari lembaga melalui tangan-tangan praktisi atau kehumasan dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak atau publik dari lembaga tersebut, apakah internal dan eksternal ataupun perusahaan, di mana sumber berita atau informasi itu akan dipublish melalui media yang dipilih. Syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan pihak media adalah dengan mengenal media massa yang akan diajak bekerja sama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan atau lembaga tempat kita ingin mempublish berita. Artinya, pemasaran dari si media itu apa, jangkauannya sejauh apa, citranya bagaimana, karena kondisi-kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi berita yang akan sampai ke khalayak atau justru penerimaan di khalayak atau publik. Kemudian setelah pemilihan media dilakukan lebih jauh, seharusnya para praktisi public relation lembaga diajak mengenali institusi media dan menggali gaya si wartawan. Artinya, ujung tombak dari lembaga media itu untuk menaikkan berita atau melalui tangan dan kelihayan orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Jadi memang harus kenal dulu medianya apa, seperti apa kapabilitasnya, marketnya, termasuk wartawannya. Kemudian, mengenali gaya wartawan adalah merupakan salah satu keharusan penting mengingat sering tidak harmonisnya hubungan antara wartawan dengan public relation. Media massa yaitu media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya secara massal pula. Jadi ini bentuknya proses penyampaian pesan melalui media massa yang biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Seringkali masyarakat mengartikan pers sebagai media cetak, padahal tidak. Yang namanya pers itu mencakup segala lapisan dan bentuk media, baik media cetak maupun elektronik, termasuk media sosial, sekarang termasuk internet sebagai wadahnya. Ini menjadi wajar terkait sejarah karena media cetak memang lahir jauh sebelum media elektronik muncul, apalagi media sosial sekarang, sehingga dapat dimaklumi jika media cetak begitu mengakar di benak masyarakat, sehingga ketika ditanya pers itu apa, jawabannya adalah media cetak. Padahal semua yang terkait dengan media yang sifatnya mempublis informasi termasuk elektronik dan media sosial yang sekarang masuk dalam kategori dan jenis pers atau media massa. Berdasarkan fenomena ini, selanjutnya yang harus kita pahami dan kita yakini adalah prinsip-prinsip kerja media, yaitu yang pertama, menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi yang dijual itu adalah fakta dan kenyataan. Ketika media sudah punya nilai buruk, citra buruk terhadap lembaga, kita yang dianggap menjual iklan, artinya tidak menjual real kenyataan, ini akan sampai pada media yang lain karena hubungannya dengan media yang lain begitu sangat kuat. Hubungan satu wartawan dengan wartawan pada media yang berbeda juga sangat kuat.
Yang kedua yaitu media massa membentuk kenyataan. Jadi kondisi real di lapangan itu yang akan dimanifestasikan dalam satu berita yang akan disampaikan kepada masyarakat dan sifatnya atau media massa. Inilah yang akan membentuk kenyataan itu. Yang ketiga yaitu menemukan makna. Jadi berita yang didesain oleh para wartawan melalui media itu membuat kita akhirnya menemukan makna-makna tertentu yang kadang-kadang buat kita selama ini sulit melihatnya dan justru tidak pernah menyadari hal itu. Maka media yang luar biasa adalah media yang bisa membangun berita dengan konteks yang kenyataan melalui fakta dan data empirik di lapangan. Prinsip yang keempat yaitu terkait dengan para pekerja, yaitu siapa saja mereka, mulai dari editor, redaktur, dan terakhir adalah siapa wartawan atau jurnalisnya. Dan inilah yang disebut sebagai wartawan atau jurnalis yang paling sering terlibat dengan para praktisi public relation di lapangan. Karena yang akan mengejar berita, yang mengambil berita, yang menemukan berita, atau melakukan pendataan terhadap data-data yang akan dinaikkan sebagai sumber-sumber informasi untuk sebuah pemberitaan adalah wartawan. Untuk memahami semua aspek yang berhubungan dengan media relation itu menjadi tugas wartawan. Karena itulah tuntutan bagi seorang praktisi PR harus mengerti dan memahami pekerja-pekerja media. Ada beberapa bentuk wartawan dalam bekerja itu. Yang pertama, pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Yang kedua, jam kerja wartawan seringkali tidak lazim. Yang ketiga, wartawan seringkali kehilangan hari libur mereka. Beberapa karakteristik terhadap wartawan atau jurnalis. Yang pertama, wartawan tidak menyukai protokoler. Yang kedua, wartawan tidak dikejar oleh deadline. Yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Yang keempat, berita buruk adalah baik buat wartawan. Yang kelima, wartawan menyukai eksklusif atau eksklusivitas. Beberapa kegiatan aktivitas yang dilakukan praktisi PR dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation. Yang pertama yaitu sebagai press conference. Press conference atau konferensi pers atau media ini biasanya adalah diberikan secara simultan oleh seorang pejabat atau pemerintah atau non-pemerintah kepada sekelompok wartawan. Dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat amat penting, bisa atas inisiatif lembaga atau atas permintaan media. Press conference artinya duduk bersama sekelompok wartawan, sekelompok media, atau pers untuk menyampaikan dan meluruskan satu pemberitaan terkait dengan isu yang lagi berkembang. Jadi, untuk satu isu yang benar-benar sangat luar biasa, kita perlu memanfaatkan yang namanya press conference. Dan itu memang larinya ke pemerintah, pejabat. Pemerintah biasanya cenderung dilakukan oleh pejabat pemerintah ketika ingin mensosialisasikan sesuatu, ketika ingin mempublis sesuatu, atau ketika wartawan ingin meminta berita, meluruskan kebenaran berita. Itu maka dilakukan konversi pers. Yang kedua yaitu press briefing. Press briefing biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat PR atau praktisi PR-nya lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas atau lembaga itu. Yang ketiga, press tour. Diselenggarakan oleh satu lembaga atau perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menunjang melakukan tour dulu, mengunjungi daerah tertentu, tempat tertentu sekaligus wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian didetek sebagai satu berita untuk dipublis nantinya. Yang keempat yaitu new release atau press release atau siaran pers. Itu berita dibuat oleh staff public relation, diberikan pada wartawan dengan harapan bisa dimuat di medianya baik secara utuh maupun melalui proses editing. Dibuat secara singkat dengan sangat jelas, minimal mengandung unsur proses pencarian berita oleh wartawan menggunakan 5W1H. Yang kelima itu special event, berarti spesial sifatnya dari event yang diangkat, acara atau kegiatan diangkat oleh lembaga. Satu bentuk peristiwa khusus sebagai satu kegiatan dari public relation yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik. Yang keenam, press launch, yaitu mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan yang kita undang untuk makan siang yang maksud utamanya adalah menyampaikan informasi terbaru tentang lembaga.
Yang ketujuh yaitu press interview, wawancara media di mana pejabat public relation atau top management diwawancarai oleh wartawan. Jadi memang akan diundang wartawan untuk datang ke kantor, ke lembaga, ke organisasi atau ke perusahaan untuk mewawancari kita, agar berita itu bisa dipublis atau sifatnya memang lebih pribadi. Media massa yang kita pilih kemudian kita undang wartawannya, kita tentukan kemudian disampaikan maksudnya, kemudian mereka akan desain pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian disepakati dalam bentuk wawancara. Beberapa kode etik humas atau public relation pemerintahan yaitu yang pertama, praktisi PR atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yang kedua, praktisi PR atau kehumasan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan penekanan terhadap media massa karena media massa sifatnya independen dan insan pers atau mencegah pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistiknya, tulisan suara ataupun gambar, dan selalu menyatakan identitas kepada sumber-sumber beritanya, jadi tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Yang keempat, wartawan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bukan informasi yang salah. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber reformasi. Wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan. Baiklah, sekian penyampaian materi saya mengenai media relation terhadap public relation. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.